nggak ada yang susah ngurus negeri ini. Jujur aja. Asal lu nggak ada berpikir mau bagi-bagi orang untuk terima duit gitu ya. Saya selalu percaya, lu kasih orang makan minum kopi gula 1 sendok pun, lama-lama dia merasa kurang manis tuh, betul kamu kurangin sendoknya, gulanya. Dia akan balik gigit kamu. Nah hari ini rakyat pasti lama-lama akan ribon sadar. Iya, kita cuma dikasih gini gratis-gratis, makan gratis, bergizi gratis, mampannya sih bagus, aluminium bos. Isinya kayak, nah, kenapa sih nggak kirimin voucher aja kayak gua dulu lakuin? Tinggal guru ngawasin kan, lu masih ada menu apa? Lu kalau enggak, orang tua bisa dicabut. Dulu kan gua gitu, KJP. Lu kalau nggak belanja online, apa nggak belanja pakai kartu, gua cabut. Lu tarik, gua cabut. Kan kita punya kuasa. Nah itu kalau bocor pun nggak mungkin banyak. Karena pada dasar orang tua juga seneng kan masak. Dia numpang makan ya apa-apa dong. Mungkin dia masih punya adik, mamanya masih ibu nyusui. Nggak apa-apa. Dulu juga kakek nenek nikmatin sop daging sapi 45.000 kok oke aja. Dia masak sop daging sapi 45.000 sekilo. Buat anak-anak sekolah 1 bulan boleh beli 1 kilo 1 anak. Kakeknya yang sakit nikmatin, nggak apa-apa. Malah lu pakai duit itu beli Pampers. Kalau begitu cek secara online kan kita punya data. Nah, teknologi zaman ini kok. Oh, anak ini beli Pampers itu tiap minggu. Ternyata dicek lagi di kesehatan, kakinya lumpuh. Ya kita bisa tambahin duit. Jadi sesuatu nggak ada yang susah dengan manfaatin teknologi. Yang susah kalau lu mau bagi-bagi teman lu dapat proyek. Ada yang lebih lucu lagi deh, orang nawarin gua, lu mau nggak buka dapur untuk makan gizi bergizi gratis itu lo? Nawarin gua. Untungnya lumayan loh. Dia bilang gini. Nggak dia bilang gitu. Ini kita terjata nih. Mau buka banyak ini. Tuh gue bilang, lu gila, lu gak pernah lihat gue ngoceh-ngoceh. Gue paling marah itu soal proyek itu. Gue bilang, masa gue mau makan gitu? Ya gue gak miskin-miskin amat juga lah gitu. Kita juga gak sehina gitu lah. Udah kita protes, kenapa kita mesti ikutan? Jadi emang sulit ya Pak untuk mengarahkan kepala-kepala daerah untuk mengikuti suatu. Bisa. Kita kalau di PDIP kita punya mekanismenya. Lu kalau nggak ikutin dipanggil, kita bisa pecat. Nah sayangnya dari Kemendagri kagak pecat kan. Jadi banyak orang politik udah pakai partai kita, begitu kita tegasin dia pecat keluar, dia nempel partai lain. Kan dia punya duit, kan dia bisa milih lagi loh. Nah makanya gue bilang harusnya holistik. Kita sudah membuat ratifikasi di konvensi PBB, Pak SBY tanda tangan nih. Undang-Undang nomor 7 tahun 2006. Di situ ada itu hasil ratifikasi konvensi PBB melawan korupsi. Di situ ada pasal yang mengatakan illicit enrichment. Jadi kalau ada pejabat negara kekayaannya bertambah tidak sesuai dengan pajak yang dia bayar, kira-kira itu kan ilegal. Itu bisa disita buat negara. Nggak usah nunggu-nunggu undang-undang perampasan aset. Sebetulnya masalahnya undang-undang nomor 7 tahun 2006 ini tidak pernah dibuatkan PP-nya. Lu mesti buat PP dong. Lu ada duit sekian, pajak lu bayar sekian, harta lu sekian, kira-kira sesuai nggak? Kan mesti ada guidelines-nya. Nah kita juga bikin tax amnesty, udah jalan dulu. Kita lah mantan koruptor tuh rezeki lu lah. Lu juga belum tentu anak cucu lu selamat di dunia. Cicit lu makan duit rakyat gitu loh. Ya, belum tentu juga kan. Lo nikmatin aja lo sengsara lo di dunia akhirat lo. Kan kita nggak tahu juga tau. Kenapa mesti iri sama orang yang sengsara dikutukin Tuhan gitu loh. Anak cucu cicitnya gitu loh. Biarin aja. Tapi yang baru nggak bisa nih. Ya lo tinggal bikin. Lo ngaku aja duit koruptor, nggak apa-apa. Anak lo belum tentu anak lo sejahat bapaknya. Jadi lo mesti mulai dari nol. Nah kalau partai politik juga bisa pakai yang deposito apa SBI tadi. Nah ini sistem ratakan lapangan tanding seperti ini, gaji dinaikin, ya dong, menteri-menteri gitu kan, dirjen, sekjen, irjen, gajinya udah kayak BUMN deh. Polisi, tentara, aparat, pangkat paling rendah, langsung rumus 3 kali UMP. Duit dari mana? Banyak dong. Jadi kalau bilang apa lakukan lagi? Nah dengan cara partai seperti ini, undang-undang itu, semua orang pasti diam. Dan batasin apa? Dulu saya Jakarta saya batasin, tidak ada tarik tunai di seluruh bank. Kontrolnya di situ Pak. Oh iya dong. Lu mau nyokok orang gimana? Oke lah masih tarik tunai yang kecil. Mungkin sekali tarik maksimal 1 kali UMP. Rumusnya jelas. Lu tarik uang cuma boleh 1 kali UMP. Maksimal.
Semua udah dagang seperti itu kok. Lo gimana caranya supaya orang mau pakai non tunai? Kan semua ada voucher. Bikin aja berhadiah. Bank semua. Siapa yang nggak mau tiba-tiba hadiah 100.000? Dia baru judol. Mending kita bagi-bagi kan. Terus kayak judol, bikin ekonomi kacau balau. Emangnya nggak bisa tahu rekening bank semua transfer kok. Kalau mau tangkap bener apa sih susah? Nggak ada yang susah gitu kalau mau tangkap gitu loh. Masanya lu mau tangkap nggak? Kan itu yang persoalan kita gitu loh. Itu terus udah macet mau bantu orang judol. Nggak bisa kalau mau bantu orang ya sudah. Subsidi dalam bentuk itu tadi. Bisa voucher. Gue bisa gampang dong. Lu lapor misalnya. Satu keluarga penghasilan cuma 2 kali UMP. Oke. Uang mana yang kurang? Uang sekolah. Gue udah ada. Gue bayarin. Uang listrik. Udah gratisin. Gue yang bayar. PBB. Rumah lu masih kecil. Gue gratisin. Rumahnya masih 100M. Ya lu jual dong rumah lu. Iya dong. Tapi kalau untuk orang yang susah. Rumahnya di bawah 1M 2M. Ya udah. Pemerintah yang tanggung. Apa yang susah? Jadi semua itu kalau semua disatukan, hemat uang banyak, hemat devisa impor barang, kita juga bisa hemat banyak. Dan nggak ada yang curi. Bayangin yang curi-curi nih, minyak ada yang curi, gas ada yang curi, semua ada yang curi nih. Coba kalau dengan voucher, selesai. Inilah yang menurut Pak Ahok adalah optimalisasi anggaran, Iya. bukan efisiensi anggaran. Ya semua sama prinsipnya. Makanya Singapura kenapa maju? Cina kenapa maju? Jangan bilang karena asing-asing bukan. Kita juga turunan Cina, sini cuma Mongolia cuma kok. Siap. Cuma yang lebih sana lebih asli kali bibitnya. Ya, teori, ya. Tapi prinsipnya sama dong. Dia jalanin negara tuh kayak perusahaan. Tapi perusahaan yang baik hati. Karena bukan hanya baik hati, karena pemegang sahamnya adalah seluruh rakyat. Nah, dia jalankan sebagai perusahaan, sebagai CEO, dia bertanggung jawab mensejahterakan seluruh rakyat, stakeholder, juga suppliernya. Nah itu dasar yang harus kita pakai. Dia mengelola anggaran APBN-nya sama, bukan malakin rakyat kurang pajak apa. Itu mah tugas kasir bos. Kalau Kementerian Keuangan cuma bisa begitu, nggak usah sekolah. Nenekku juga bisa kalau gitu. Serius. Ya Jen. Ya, Pak. Bapak kan tadi bilang. Sorry, agak emosi. Siap. Sangat Karena boleh, Pak. kalau kata Kiki juga pajaknya dikit nih.